Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin pada setiap malam Sabtu. Pembahasan kita insyaallah taala adalah fiqhul usrah, fikih berkeluarga, yang kita ambilkan dari al-fiqhul miyassar dalam bab an-nikah wat talaq, bab tentang pernikahan dan talak. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang syurutun nikah, syarat-syarat dari pernikahan, yang mana seperti yang dijabarkan oleh pengarang di sini bahwa syurutun nikah, syarat-syarat nikah ada 5. Yang pertama, ta'yinu kullin minaz zawjaini, ya, penentuan masing-masing dari calon suami dan calon istri, ya, ditentukan baik dengan menyebut namanya atau menyebut sifatnya atau berisyarat dengannya. Naam, maka ini yang disebut dengan ta'yin, menentukan siapa calon suami yang akan menikah dan siapa wanita yang menjadi calon istri yang akan dinikahi. Kemudian syarat yang kedua adalah ridha kullin minaz zawjaini bil akhar, keridhaan masing-masing dari suami istri kepada yang lainnya. Suami ridha dengan istri yang ingin dia nikahi, istri pun, ya, ridha dengan suami yang ingin menikahi dirinya. Syarat yang ketiga adalah al-walayah fin nikah, adanya wali nikah. Dalam hal ini adalah wali dari pihak wanita, entah itu bapaknya atau saudaranya atau anaknya, pamannya dan seterusnya. Syarat yang keempat adalah asyhada ala aqdiz nikah, persaksian dalam akad pernikahan, ya, di mana Rasulullah menyebutkan la yasihhu, atau dikatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Nah, dan syarat yang kelima, yang terakhir kemarin kita sebut, adalah khulu zaujaini minal mawani allati tamna'u minaz zawaj, ya, bersihnya dan lepasnya masing-masing dari calon suami atau calon istri dari penghalang-penghalang nikah, dari penghalang-penghalang nikah, entah karena suatu nasab atau karena suatu sebab. Telah kita terangkan 5 perkara ini dari pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan setelah membahas tentang syarat-syarat nikah. Maka perkara yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan arkanun nikah, rukun-rukun nikah yang membangun adanya sebuah pernikahan. Yang namanya rukun, apabila tidak ada salah satunya, maka tidak ada yang namanya nikah. Ya, tidak ada yang namanya nikah. Dan manakala terpenuhi rukun-rukun ini, maka itu yang menjadi sebab sahnya pernikahan. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mengatakan arkanun nikah wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu hiya.
rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah yang dengannya menjadi dasar tonggak pernikahan dan adanya pernikahan itu ada 3. Jadi rukun nikah ada 3. Yang pertama al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad. 2 orang yang melakukan akad. Wahuma az-zauju waz-zaujah, yakni suami dan istri, atau calon suami dan calon istri. Ya. Nah, ini 2 orang mesti ada. Ya. Yang mana suami dan istri ini al-khaliyani min mawani'iz zawaj, yang lepas dari penghalang-penghalang nikah, allati sabaqat al-isyaratu ilaiha, yang telah berlalu isyarat kepadanya. Ini telah berlalu penyebutannya dan kita isyaratkan ya di pertemuan sebelumnya. Wal ati dzikruha fi bahtil muharramat, dan juga akan datang penyebutannya pada pembahasan al-muharramat, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Insyaallah setelah ini akan dijabarkan oleh pengarang rahimahullahu wa hafizahullahu ta'ala. Nah, maka ini syarat atau rukun yang pertama, harus adanya al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad nikah itu, suami dan istri atau calon suami dan calon istri. Syarat yang kedua yaitu al-ijab. Syarat yang kedua adalah ijab. Apa itu ijab? Kata beliau, wa huwa lafdhu as-sadiru minal wali. Ijab artinya lafaz atau ucapan yang bersumber dari seorang wali. Lafaz atau ucapan yang bersumber dari seorang wali. Au man yaqumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukannya. Wakilan, yaitu wakilnya. Ya. Itu namanya ijab. Ucapan dari seorang wali atau yang mewakilinya. Bilafzi inkah au tazwij, dengan lafaz inkah, maksudnya menikahkan ya, atau mengawinkan. Yani seorang wali ketika dia menikahkan putrinya ya, atau yang menjadi keponakannya kalau dia adalah pamannya ya, atau saudarinya kalau dia walinya adalah kakaknya dan seterusnya. Naam, ya, dia menikahkan ya wanita tersebut dengan lafaz saya nikahkan atau saya kawinkan. Naam. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia mengatakan angkahtuka, saya menikahkan kamu dengan si fulanah binti fulan, disebutkan namanya. Ya. Atau dia berkata ya, zawwajtuka, saya kawinkan kamu. Ya, sama saja. Angkahtuka, zawwajtuka, ini sama. 6. Artinya mengawinkan, menikahkan. Ya. Jadi dengan lafaz seperti ini. Kalau misalnya dia tidak pandai berbahasa Arab, ya, maka dia boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya, dengan lafaz yang dimaklumi. Naam, seorang wali biasanya mengatakan saya nikahkan saudara, disebutkan namanya, dengan putri saya misalnya, ya, disebutkan namanya, kemudian disebutkan maharnya sekian, ya, dan seterusnya. Naam. Atau boleh dia mengucapkan bahasa Arab dulu, lalu setelahnya dia memakai bahasa Indonesia. Ya, kedua-duanya boleh dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, atau digabung kedua-duanya, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lainnya, yang penting dipahami oleh mereka-mereka yang hadir, terutama yang menikah tentu saja, dan yang menyaksikan. Taib. Maka itu syarat yang kedua, adanya ijab. Dan ijab itu adalah ucapan dari seorang wali dari wanita yang ingin dia nikahkan dengan seorang laki-laki. Nah,
Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-qabul, yaitu syarat qabul. Apa itu qabul? Qabul artinya wa huwa lafdhur sadir minaz zauj aw man yaqumu maqamahu. Ya, qabul artinya lafaz atau ucapan yang bersumber dari suami, ya, dari seorang suami atau calon suami. Aw may yaqumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukannya, bilafdi qabiltu aw raditu. Dengan lafaz dia mengatakan qabiltu, saya terima, atau dia katakan raditu, saya ridha. Ya. Atau dia katakan raditu hadzal zawaj, saya ridha dengan pernikahan ini. Ya. Atau semisal dengan itu, boleh dia ucapkan dengan bahasa Arab dan boleh juga dengan mengucapkan bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, disebutkan, ya, terkadang disebutkan maharnya, itu diperbolehkan. Walaupun ketika dia mengatakan qabiltu, saya terima, ya, maka itu sudah sah. Itu sudah sah. Nah, maka ini yang disebut dengan qabul, ya, ucapan dari seorang suami, naam, bahwa dia menyatakan saya menerima pernikahan tersebut. Saya menerima pernikahan tersebut. Nah, ini 3 syarat pernikahan. Saya ulangi, yang pertama al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad nikah, suami dan istri. Yang kedua al-ijab, yaitu ijab, ucapan yang bersumber dari seorang wali untuk menikahkan putrinya kepada laki-laki yang ingin dia nikahi, yang ingin dinikahkannya. Yang ketiga adalah qabul, ya, yaitu ucapan yang bersumber dari calon suami yang menyatakan bahwa dia telah menerima pernikahan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh pengarang di sini, bahwa yang namanya ijab dan qabul itu dilafatkan, itu diucapkan. Yang jadi masalah terkadang bagaimana nikah seorang yang bisu misalnya, yang tentunya tidak bisa mengucapkan kata apa-apa. Bagaimana caranya dia menikah? Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa mereka yang akhras, yang tidak mampu berbicara, yang bisu, ya, dikarenakan sakit atau selainnya, naam, maka boleh bagi dia untuk menikah, dan pernikahan mereka dengan isyarat yang dia pahami. Misalnya ketika dia seorang laki-laki, ya, maka dia menyebutkan isyarat baik dengan tangannya atau dengan kepalanya atau selainnya, yang intinya dipahami dari hal tersebut bahwa dia menerima pernikahan itu, maka sudah sah, walaupun tidak ada kalimat yang dia ucapkan, karena memang pada dasarnya dia tidak bisa berbicara. Nah, ini dari kemurahan syariat tentu saja, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia tidak mampu untuk berbicara, mengucapkan, ya, maka hal tersebut sah bagi dia walaupun hanya sekedar berisyarat. Walaupun hanya sekedar berisyarat. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 3 syarat dari rukun atau 3 rukun pernikahan. 3 rukun pernikahan. Kemudian pengarang menyatakan wala budda min taqaddumil ijab alal qabul, dan harus ijab itu lebih dahulu daripada qabul. Ijab itu harus lebih dahulu daripada qabul. Ijab tadi ucapan dari seorang wali untuk menikahkan putrinya misalnya kepada laki-laki yang ingin menikahinya, yang ingin menikahi putrinya, ya kan? Nah, ini harus lebih dahulu. Jangan sampai qabul lebih dahulu, saya terima, kata calon suami ini, sementara wali belum mengucapkan kalimat apa-apa. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tentunya dipahami bersama, dan yang juga berlaku seperti itu, ya, di masyarakat kita mesti ijab dulu baru ada qabul.
Ya. Bahkan kalau misalnya ada qabul di pertengahan ijab juga tidak dianggap. Ya, mesti selesai dulu ijabnya dari seorang wali, barulah datang qabul dari calon suami tersebut. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam bisawab, 3 rukun dari rukun pernikahan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk saja pada pembahasan berikutnya, yaitu al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh dalam bab pernikahan ini. Apa itu? Kata beliau, al-muharramatu fin nikah. Nah, di sini beliau akan membahas tentang al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, atau dengan bahasa yang dikenal sekarang yaitu siapa saja yang menjadi mahram kita. Yang menjadi mahram kita siapa saja. Kalau dikatakan mahram berarti dia haram untuk dinikahi. Tidak boleh untuk dinikahi. Nah, dan di sini juga kami ingatkan bahwa yang benar ya dalam pengucapan mahram adalah dengan memfathah huruf mimnya, dan memfathah huruf ro-nya, mahram. Bukan dibaca dengan muhrim. Nah, sebagian masyarakat kita keliru dalam bacanya. Ya, bukan muhrim. Ini keliru. Harusnya bukan mahram. Karena kalau muhrim artinya orang yang melakukan ihram dalam haji atau umrah. Nah, sementara dalam pembahasan mahram, wanita yang haram dinikahi itu bahasanya dengan mahram. Ya, bukan mahram. Nah, ini dari perkara yang mesti kita luruskan. Taib. Siapa saja yang merupakan mahram-mahram kita? Dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan pembahasan ini. Pembahasan pernikahan. Karena jangan sampai dia menikahi wanita-wanita yang diharamkan di dalam syariat untuk dinikahi. Nah, siapa saja mereka? Nah, di sini dikatakan al-muharramatu fin nikahi kisman. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang menjadi mahram kita, qismani, ada 2 macam, ada 2 bahagian. Qismut tahrimil mu'abbad wa qismut tahrimil muaqqat. Yang pertama yaitu yang haram dinikahi mu'abbad, selama-lamanya. Haram dinikahi selama-lamanya. Nah, dalam kondisi apapun tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qismut tahrimil muaqqat. Yang haram dinikahi namun diikat dengan waktu, ya. Terkadang bisa menjadi halal, tapi dalam satu kondisi haram dulu. Tapi lepas dari satu kondisi tersebut menjadi halal. Akan datang insyaallah taala penyebutannya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di sini Syekh menyebutkan al-qismul awwal, ya, bahagian pertama, yaitu al-muharramat fin nikah, wanita-wanita yang haram dinikahi, al-mu'abbad, at-tahrimul mu'abbad, yang haram selama-lamanya. Haram selama-lamanya. Kata beliau, yuharramu ta'bidan arba'asyarata imra'atan. Ya, diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya 14 orang wanita. Beliau sebutkan ada 14 orang wanita selama-lamanya haram dinikahi. Nah, dari 14 ini kata beliau, sab'un, ya, yuharramna bin nasab wa sab'un bis sabab. 7 wanita yang diharamkan dinikahi karena nasab, dan 7 wanita lagi yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Jadi 14 orang wanita ini yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya terbagi 2. Ada yang diharamkan karena sebab nasab, dan ada yang diharamkan karena sebab tertentu. 7 orang karena nasab dan 7 orang karena sebab tertentu. Nah, kemudian kata beliau, apa maksudnya diharamkan selama-lamanya?
Nah, beliau jelaskan di sini, wa yuqsadu bit ta'bidi adamu jawazi nikahihinna abadan. Dan yang dimaksud dengan selama-lamanya, ya, diharamkan selama-lamanya, yakni tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya, abadan, mahmakanatil ahwal, bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya haram. 14 ini. Walihadihil hurmah thalathatu asbab. Dan pengharaman ini, ya, beliau sebutkan ada 3 sebab. Al-qarabah, sebab kekerabatan. Al-musaharah, sebab karena pernikahan. War-radha, dan sebab karena susuan. Sebab karena susuan. Nah, ini 3 yang menjadi sebab, ya, sehingga wanita tersebut diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi. Selama-lamanya untuk dinikahi, ya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adapun yang pertama, awalan al-muharramatu bil qarabah, wanita yang diharamkan dinikahi karena sebab kekerabatan, sehingga dia menjadi mahram kita, haram untuk dinikahi karena dia kerabat. Siapa saja? Yang pertama, al-ummu wa ummul ummi wa ummul abi. Yang pertama yang haram dinikahi adalah ibu kita. Wa ummul nenek yang merupakan ibunya ibu kita. Wa ummul ab, nenek yang merupakan ibunya bapak kita. Nenek dari arah bapak. Yang namanya nenek, ya tentunya haram dinikahi. Sebagaimana ibu haram untuk dinikahi. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan. Dan mereka ini, ya, diungkapkan dengan usulnya seseorang. Ya, usul itu artinya jalur ke atas. Jalur ke atasnya. Jadi seseorang, jalur ke atasnya dia berarti ibunya dia. Ibunya, neneknya, dan terus ke atas. Kalau masih hidup, nenek buyutnya, naam, dan seterusnya. Nah, mereka yang merupakan usulnya kita, yang merupakan wanita, ini haram untuk dinikahi. Dia menjadi mahram. Ya, dia menjadi apa? Mahram kita. Nah, makanya disebutkan di dalam Quran, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Naam. Janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari kalangan wanita. Taib. Jadi itu yang pertama. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Baik nenek ini dari pihak ibu, ibunya ibu, atau nenek ini dari pihak bapak, ibunya bapak. Nah, yang kedua, yang juga merupakan mahram, yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan kita haram untuk dinikahi. Wa bintul binti, cucu, ya, cucu perempuan dari anak perempuan kita. Wa bintul ibni, atau cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Intinya anak perempuan, cucu perempuan, ya, ini haram untuk dinikahi. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan. Dan mereka ini diungkapkan, dibahasakan dengan furu', cabang ke bawah dari seseorang. Cabang ke bawahnya berarti keturunannya. Anak perempuannya, cucu-cucunya, kalau ada lagi di bawahnya cicitnya, anaknya cicit, dan seterusnya. Ini haram untuk dinikahi. Naam, ini haram dinikahi. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, ya, wa akhawatukum ila akhiril ayah." Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah. Yang ketiga yang haram dinikahi adalah saudari kandung. Saudari kandung. Awil ukhtu li'ab, atau saudara perempuan, saudari perempuan sebapak,
awil ukhtu li atau saudari perempuan seibu. Ya. Karena terkadang seseorang punya saudari perempuan bukan sekandung, tapi cuman sebapak misalnya, atau seibu. Ya. Ibunya sama, bapaknya beda. Naam. Dan seterusnya. Kata beliau, wa yu'abbaru anhunna bi furu'il abawain. Ini dibahasakan mereka ini, saudari-saudari ini yang haram dinikahi adalah cabang keturunannya bapak. Ya. Kalau dalam istilah warisnya ya hawasyinya, cabang ke samping ya. Nah, saudari-saudarinya yang merupakan perempuan. Nah, ini haram untuk dinikahi. Jadi ini 3 sudah. Yang pertama tadi ibu, nenek, seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya ke bawah. Kemudian saudari kandung ya, masuk di dalamnya saudari sebapak, saudari seibu. Naam. Kemudian yang keempat, wa bintul asyaqiq, yaitu ya, anak perempuannya saudara laki-laki. Anak perempuannya saudara laki-laki sekandung, atau dibahasakan apa? Keponakan. Ya, keponakan perempuan. Naam. Yang merupakan anak dari saudara kandungnya. Atau ya, keponakan yang merupakan anak perempuan saudara sebapak atau saudara seibu. Ya. Jadi kita punya saudara kita itu punya anak perempuan, tapi saudara kita bersaudara dengan dia bukan sekandung, sebapak atau seibu. Ya, kita bahasakan keponakan semuanya. Nah, keponakan kita itu haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi, dan haramnya apa? Haram mu'abbad, selama-lamanya. Nah, jadi ini yang keempat. Yang kelima, wa bintul ukhti syaqiqah. Nah, ini mirip juga. Ini keponakan juga, tapi keponakan dari saudari perempuan kita. Kalau kan tadi yang keempat tadi keponakan dari saudara laki-laki. Ya, kalau ini keponakan dari saudari perempuan, baik sekandung, sebapak atau seibu. Ya. Bintul ukhti syaqiqah au li'ab au li'um. Ya. Itu yang kelima. Keponakan-keponakan. Ya. Tentunya keponakan perempuan. Ini haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang keenam, al-amah. Ya, bibi. Wahia ukhtul ab, yaitu saudari perempuannya bapak kita. Bapak kita punya saudari perempuan, namanya itu amah. Ya, kalau kita bahasakan bibi. Ya. Ini haram, bibi, tante, ya, haram untuk dinikahi. Wa misluha amatul abi wa ammatul ummi. Dan semisalnya juga, ya, bibinya bapak dan bibinya ibu. Ketika kita punya bapak, bapak kita itu punya bibi. Nah, bibinya bapak kita haram dinikahi, begitu pula bibinya ibu kita haram dinikahi. Ya kan? Kalau sudah di atasnya bapak kita, ya kalau kita bilang nenek juga kan. Tapi nenek bukan nenek dari ibu kita, ya. Tapi kakeknya itu, kakek kita punya saudara. Nah, taib. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil ab. Dan mereka ini dibahasakan dengan cabang keturunannya kakek. Ya. Bibi-bibi ini kan cabang keturunannya kakek. Ya, yang merupakan saudaranya bapak kita atau saudarinya bapak kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi 6 sudah. Saya ulangi tadi, yang pertama ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudari kandung, ya, atau sebapak atau seibu. Ya. Yang keempat, ya, keponakan. Ya, keponakan dari saudara laki-laki kandung, sebapak atau seibu. Yang kelima, keponakan. Tapi keponakan dari saudari perempuan, baik sekandung, sebapak atau seibu. Yang keenam, bibi.
yang merupakan saudari perempuannya bapak atau bibinya bapak dan bibinya ibu. Ya. Ini dari mereka-mereka yang diharamkan untuk dinikahi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kata beliau rahimahullah, al-khalatu, yaitu bibi. Bibi juga, tapi di sini bibi dibahasakan dengan khalah. Bibi dari saudara atau saudari perempuannya ibu kita. Makanya kata beliau, wahia ukhtul saudari perempuannya ibu kita. Bibi juga namanya kan, tapi dalam bahasa Arab disebut khalah. Wa mithluha khalatul wa khalatul ab. Semisal dengannya, ya, bibinya ibu dan bibinya bapak. Ya, bibinya ibu dan bibinya bapak. Jadi khalah ini bibi tapi dari pihak perempuan, dari pihak ibu. Ya. Saudari perempuannya ibu. Nah, itu khalah. Nah, wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil dan mereka ini dibahasakan dengan cabang keturunannya kakek, ya, dari arah ibu. Dari arah ibu. Nah, itu yang ketujuh. Bibi juga, tapi bibi dari pihak ibu kita. Maka kata Syekh rahimahullahu taala setelah menyebutkan 7 orang ini yang haram dinikahi, yang menjadi mahram-mahram kita, maka kata beliau, fahaula'in niswatu, ya, semua wanita-wanita ini la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihal. Tidak boleh menikahi seorang pun dari mereka dalam kondisi bagaimanapun. Nah, makanya dikatakan mu'abbad, selama-lamanya, dalam kondisi bagaimanapun, apapun yang terjadi tidak boleh dinikahi. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 23. Allah menyatakan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Di surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, kemudian anak-anak perempuan kalian, kemudian saudari-saudari kalian, kemudian bibi-bibi kalian dari arah bapak, dan bibi-bibi kalian dari arah ibu, kemudian keponakan-keponakan kalian yang merupakan anak dari saudara laki-laki kalian, dan keponakan-keponakan kalian yang merupakan saudari, ya, anak dari saudari perempuan kalian. Nah, ini di sini lengkap di surat An-Nisa ayat 23. Itulah yang menjadi mahram-mahram kita. Mahram artinya apa? Mereka yang haram untuk dinikahi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini 7 orang haram dinikahi menjadi mahram kita karena sebab apa? Karena sebab kekerabatan. Karena sebab kekerabatan. Kemudian yang berikutnya, tsaniyan, yang kedua, al-muharramat bil musaharah, ya, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena sebab pernikahan, ya, karena sebab adanya pernikahan. Wa yuharramu bihal ati, ya, yang diharamkan dari para wanitanya adalah sebagai berikut, ya, seluruhnya ada 5 golongan. Yang pertama, zaujatul abi, istrinya bapak. Istrinya bapak, ya, bukan ibu, ya, bukan ibu, ya. Ya, maksudnya ibu tiri, ya. Kalau ibu tadi sudah disebutkan. Zaujatul ab, ya. Jadi misalnya bapak kita, ya, dia punya istri lain, atau, ya, dia punya seorang ibunya, istri pertamanya sudah meninggal, kemudian menikah lagi dengan istri yang lain, istri kedua. Dari istri pertama ada melahirkan anak. Naam, ada melahirkan anak, ya. Nah, maka anak dari istri yang pertama, ya, itu kan menjadi ibu tirinya, ya kan, istilahnya ibu tirinya dari, ya, istri keduanya bapak ini. Istri keduanya bapak. Nah, itulah yang dimaksud dengan zaujatul ab, istrinya bapak, ibu tiri, ya. Wa mithluha zaujatul jadd.
Semisal ini juga yang haram dinikahi adalah istrinya kakek. Ya. Istrinya kakek, ya nenek. Nah, atau ya kalau misalnya kakek ini dia punya istri yang lain, nah bukan nenek ya dari arah ayah dan ibunya, tapi ya nenek yang merupakan istri kakek yang lain. Ya. Abil ab yaitu bapaknya bapak, ya. Zaujatil jad bapaknya bapak, istrinya kakek yang merupakan bapaknya bapak. Wa zaujatul ab abil atau ya istrinya kakek yang mana kakek ini merupakan ya bapaknya ibu kita, nah, kakek juga. Taib. Ini haram dinikahi, ya. Jadi ibu tiri, ya. Demikian pula nenek tiri, nah haram untuk dinikahi. Wa yu'abbaru anhunna bi zaujatil usul. Nah, mereka ini dibahasakan dengan istri-istrinya usul kita, jalur ke atas. Istri-istrinya bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita. Ya. Nah, ini haram untuk dinikahi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari kalangan para wanita, illa ma qad salaf, kecuali yang telah terdahulu. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan keji, ya, suatu kemurkaan dan jalan yang paling buruk, ya. Maka dari sini ya, para ulama menyebutkan ya bahwa menikahi mahram itu dosanya jauh lebih besar daripada berzina. Ya. Orang yang sengaja menikahi wanita yang merupakan mahramnya dia, haram dan lebih haram daripada perzinahan. Kenapa lebih haram dari perzinahan? Nah, perhatikan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan hal tersebut, diancam dengan apa? Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya itu perbuatan keji, wa maqtan, murka Allah, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. 3 ancamannya. Sementara zina, Allah sebutkan dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah menyebutkan untuk zina cuma 2 ancamannya. Innahu kana fahisyatan, zina itu perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Sementara orang yang menikahi mahram ancamannya 3. Ya, ancamannya 3. Perbuatan keji, murka, dan jalan yang paling buruk. Ini menunjukkan bahwa menikahi mahram itu jauh lebih besar dosanya daripada berzina, wal iyadu billah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang pertama, wanita-wanita yang diharamkan untuk menikahinya dikarenakan sebab adanya pernikahan, yaitu apa? Zaujatul ab, istrinya bapak atau istrinya kakek, ya, ibu tiri atau nenek tiri, haram untuk dinikahi. Kemudian kata beliau, zaujatul ibni, yang kedua, zaujatul ibni, ya, istrinya anak. Ya, kalau kita bilang menantu, ya, haram untuk dinikahi menantu. Wa zaujatu ibnil ibni, atau istrinya cucu, ya, istrinya cucu juga haram dinikahi, ya. Wa bunul bint aidan, demikian pula, ya, istrinya, ya, cucu, ya, yang merupakan jalurnya dari anak perempuan, ya, haram untuk dinikahi juga. Wa hakadza zaujatul furu', demikian pula semua istri-istri dari cabang keturunan kita, ya, anak perempuan, cucu, ya, apa namanya, istrinya anak laki-laki kita, istrinya cucu kita, ya, istrinya cicit kita, dan seterusnya ke bawah, ya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 23. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, dan haram bagi kalian menikahi istri-istri anak-anak kalian, menantu-menantu kalian, tidak boleh.
yang mana anak-anak kalian itu min aslabikum, dari tulang sulbi kalian. Kalau anak angkat, istrinya anak angkat boleh dinikahi. Kalau misalnya anak angkat ini sudah meninggal misalnya, nah istrinya halal untuk dinikahi. Karena bukan anak kita, bukan dari tulang sulbinya. Ya, anak angkat itu tidak ada hubungannya apa-apa dengan ya anak angkat atau anak asuh. Nah, itu tidak ada hubungan apa-apanya dengan ya bapak angkatnya atau ibu angkatnya. Sehingga ya dia bukan anak pada dasarnya, bukan anak kita, tapi yang diasuh saja. Nah, diistilahkan dengan anak asuh, atau sebagian orang membahasakan dengan anak angkat. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu perkara yang kedua. Jadi yang pertama tadi, istrinya bapak atau istrinya kakek haram dinikahi. Kemudian yang kedua, istrinya anak, ya, menantu, ya, istrinya cucu, ya, istrinya cicit haram dinikahi. Yang ketiga, ummu zaujah. Ummu zaujah, ibunya istri, ya, atau mertua, ibu mertua haram dinikahi. Ini kan sebabnya pernikahan, karena sebab pernikahan. Nah, dan dia haramnya mu'abbad, ya, haram selama-lamanya. Walaupun misalnya dia sudah cerai dengan istrinya, ya, mertuanya ya tetap menjadi mahramnya selama-lamanya. Nah, wa mislu ummiha jami'u usuliha minan nisa ka ummi zaujah. Dan semisal dengan ibunya istri, ya, semua yang menjadi usulnya istri. Jadi kita punya istri, dia punya usul. Usul itu cabangnya apa namanya? Jalur ke atas, bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, ya. Itu usulnya dia. Dari kalangan wanita seperti ummi zaujah. Nah, seperti ibunya istri. Ya, berarti neneknya istri. Nah, ini juga diharamkan untuk dinikahi. Karena dia mahram. Dia mahram. Neneknya istri adalah mahram kita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatu nisaikum, haram untuk menikahi ibu-ibu dari istri kalian, mertua-mertua kalian, haram dinikahi. Nah, demikian pula neneknya istri haram dinikahi. Wa haula'i tsalatsa yahrumna atau yuharramna bimujarradil aqdi. Nah, tiga orang wanita tadi yang disebutkan di atas, siapa mereka? Nah, tadi ibu tiri, ya, ibu tiri istrinya bapak, atau nenek tiri, ya, istrinya kakek. Demikian pula menantu, ya, atau istrinya anak, istrinya cucu, istrinya cicit. Kemudian yang ketiga tadi apa namanya? Mertua, ya. Mertua atau ibunya istri, neneknya istri. Tiga orang ini, tiga golongan ini, ya, diharamkan untuk dinikahi bimujarradil akad, walaupun hanya sekedar akad. Jadi kalau sudah ada akad itu artinya serah terima, ijab qabul, sudah ada ijab qabul, ya, saya nikahkan, kemudian dijawab saya terima, itu namanya akad. Sudah ada akad seperti itu, ya, maka menjadi haram dinikahi. Sawaun dakhala bisababi al-muharrim, ya, aw lam yadkhul. Baik, ya, apa namanya? Laki-lakinya sudah mencampuri si wanita tersebut atau belum mencampurinya. Intinya sudah akad, ya, misalnya kita, ya, melakukan akad dengan istri kita. Belum mencampuri istri, maka mertua sudah menjadi apa? Sudah menjadi mahram. Walaupun belum apa? Belum bersentuhan misalnya. Nah, baru sekedar akad, maka mertua sudah menjadi mahram. Ya, mertua sudah menjadi mahram. Demikian pula misalnya ketika bapak kita sudah menikah dengan wanita lain misalnya. Sekedar dia akad, ya, maka walaupun bapak kita itu belum bercampur dengan istrinya yang kedua ini, maka istrinya yang kedua ini sudah menjadi mahram kita. Apalagi kalau sudah apa? Kalau sudah dicampuri, tentu lebih-lebih sudah menjadi mahram. Nah, ini maksud dari penulis rahimahullahu taala, ya, menyebutkan hal ini. Kemudian yang keempat, bintu zaujah, yang juga diharamkan dinikahi karena sebab pernikahan adalah anaknya istri. Anaknya istri, ya, maksudnya
Ketika kita menikahi seorang wanita, yang wanita ini membawa anak dari suaminya yang pertama. Mungkin suaminya sudah meninggal atau cerai, kita nikahi janda, dia sudah punya anak. Nah, ini namanya anak istri. Apa istilahnya kita? Robibah, bahasa Arabnya robibah, anak tiri. Ya. Anak tiri haram dinikahi dan menjadi mahram selama-lamanya. Walaupun ibunya sudah meninggal, anak tiri itu menjadi mahram kita. Jelas ya? Itu menjadi mahram kita. Wahyal musamma arbir rabibah. Itulah yang dinamakan dengan anak tiri. Fahiya haramun ala zauji ummiha. Haram ya untuk dinikahi atas suami dari ibunya, ya, suami ibunya. Ya, maksudnya ya kita tadi ketika kita sudah menikahi ibunya, nah ini yang anak ini sudah menjadi mahram kita, anak tiri tadi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 23, warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan haram bagi kalian menikahi anak-anak tiri kalian yang berada dalam pemeliharaan kalian dari istri-istri kalian yang kalian telah campuri mereka. Ya, yang kalian telah campuri mereka. Nah ini berarti harus syaratnya dengan dia mencampurinya. Wala yustaratu fit tahrimi an takuna rabibah tarabbat fi hijri zauji ummiha. Tapi tidak disyaratkan dalam pengharaman tersebut, ya, si rabibah ini, si anak tiri ini diasuh dalam pengasuhan atau pemeliharaan suami dari ibunya. Ya, dan disyaratkan seperti itu. Loh, kenapa disebut dalam ayat? Nah, kata beliau, innama dzukira qaidul hijr li bayanil ghalib. Nah, disebutkan di dalam ayat, ya, fi hujurikum, berada dalam pemeliharaan kamu, ya, disebutkan pemeliharaan untuk menjelaskan kebanyakan. Ya, biasanya kalau sudah kita nikahi ibunya, ya anaknya juga kita pelihara, anaknya juga kita apa? Kita rawat, kita asuh. Naam. Fahadihil bintu tuharramu 'ala rijali idza dakhala bi ummiha. Maka anak tiri ini menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menikahi ibunya kalau dia sudah mencampuri ibunya. Nah, syaratnya kalau dia sudah mencampuri ibunya. Fa illam yadkhul biha, kalau dia belum mencampuri istrinya, ya, belum mencampuri ibunya tadi, ka'an talaqal seperti misalnya baru akad langsung ditalak. Baru akad belum dicampuri langsung ditalak. Ya. Atau au matat qabla dukhul, atau tiba-tiba misalnya, ya, janda ini yang punya anak tadi, anak perempuan, tiba-tiba langsung meninggal sebelum sempat dicampuri. Nah, kalau seperti itu keadaannya, fa innahu yajuzu lahu nikahu ibnatiha. Nah, kalau seperti itu baru boleh, ya, dia menikahi anak tirinya tadi. Karena kan belum sempat mencampuri ibunya. Ya. Kalau sudah sempat mencampurinya, tidak boleh selama-lamanya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika kalian belum mencampuri mereka ibu-ibunya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak-anak tiri tersebut. An-Nisa ayat 23. Yang terakhir, yang kelima, yuhramu 'alal mar'ah zauju ummiha wa zauju ibnatiha wa ibnu zaujiha wa abu zaujiha. Diharamkan bagi seorang wanita, ya, terhadap zauju ummiha, ya, untuk menikahi suami dari ibunya. Suami ibunya haram dinikahi. Ya, kalau misalnya bapak tirinya. Wa zauju ibnatiha, atau suami anak perempuannya, menantunya. Wa ibnu zaujiha, demikian pula anak, ya, suaminya. Nah, anak suaminya. Nah, haram dinikahi anak tirinya. Wa abu zaujiha, demikian pula bapak suaminya, mertuanya. Ini semua haram untuk dinikahi. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita terkait dengan al-muharramat. Telah kita selesaikan dua hal, yaitu al-muharramat, wanita yang diharamkan dinikahi karena sebab kekerabatan, dan yang kedua, wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab al-musaharah, yaitu pernikahan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan masih dalam pembahasan wanita yang menjadi mahram, yang haram dinikahi karena sebab radha. Insyaallah akan datang karena sebab susuan. Nah, demikian saja. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.